Hai Sobat Movie semuanya, ketemu lagi dengan kami di Movie Spot. Ya, untuk kali ini ada sebuah review film yang sangat menarik menurut saya karena menggambarkan keserakahan dan juga perjuangan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya. Baiklah, marilah kita bersama-sama menikmati review film Go. Seorang pria bernama Virgil menumpang kereta barang melewati gurun yang panas. Dia turun di stasiun Greenview yang sepi dan dia kemudian menuju sebuah kios sekaligus pom bensin tempat dia membuat janji dengan seorang yang akan mengantarnya ke pertambangan. This isn't a goddamn beauty spa. Don't waste water. Pria pengantar itu bernama Kate. Dia meminta biaya tambahan untuk bensin dan air. 100 for the gas, 20 for the water. Virgil sempat memprotesnya, namun pada akhirnya mereka bersepakat dan mereka pun berangkat menuju pertambangan. Virgil mencoba menurunkan suhu AC mobilnya, tapi dicegah oleh Kate karena bisa meledakkan mesin mobilnya. Di tengah perjalanan, ban mobil sempat meletus. Mereka pun berhenti untuk menggantinya. Tak jauh dari mereka, seekor anjing liar sedang memangsa isi perut anjing liar lainnya. Saat malam, mereka menghentikan mobilnya dan beristirahat membuat api unggun. Kate menanyakan alasan Virgil pergi ke tambang. Virgil menunjukkan sebuah brosur tentang perekrutan tenaga tambang. Just 4 months you'll be a changed man. Kate memperingatkan bahwa keadaan di tambang sangat tidak bersahabat. This whole damn place. Dia menyuruhnya juga untuk berhati-hati. Esoknya mereka kembali meneruskan perjalanan. Kali ini Virgil menyetir dan Kate tidur. What did you just fucking do? Tiba-tiba Kate terbangun dan marah-marah. Dia menyuruh menghentikan mobilnya. Rupanya Virgil telah menurunkan suhu AC yang membuat mesin mobilnya kepanasan. I'm sorry. Sambil terus mengumpat, Kate membuka kap dan berharap mesinnya tidak rusak. Virgil berjalan agak menjauh untuk buang air kecil. Dia melihat sebongkah batu di depannya. Dia pun berteriak memanggil Kate. Hey! Come look at this! What is it? Kate memeriksa batu itu dan memastikan bahwa itu adalah bongkahan emas. Mereka pun menggalinya, namun rupanya bongkahan itu terlalu besar tertimbun di dalam tanah. 1, 2, 3. Kemudian Kate mengikat bongkahan emas itu dan menariknya dengan mobil, tapi tetap tidak bergerak. Move it all. Mereka pun bermalam di tempat itu dan berhayal akan menjadi orang kaya mendadak. We just found a fucking pile of gold! Mereka lalu merencanakan untuk membawa ekskavator untuk menggalinya. Stay here with the gold.
Kate menyarankan agar Virgil pergi ke pertambangan menyewa eskavator, sedangkan dia akan berdiam di situ untuk menunggu emasnya. Virgil tidak mau dan dia khawatir Kate akan mengambil emasnya sendirian. Kate beralasan bahwa Virgil tidak pernah berpengalaman hidup di tengah gurun dan menganggap dia tidak akan bisa bertahan dalam beberapa hari. Sedangkan perjalanan bolak-balik ke pertambangan membutuhkan waktu 4 hari. Virgil tetap bersikeras. Kate akhirnya mengalah dan dia berangkat. Sisa makanan dia berikan pada Virgil untuk bertahan hidup. Dia juga memberikan telepon satelit, terpal, dan sebilah pisau. Kate berjanji akan segera menghubunginya sesampai di pertambangan. Setelah Kate berangkat, Virgil mendirikan tenda di sebuah pohon kering. Dia lalu mencari sebuah kayu bakar untuk api unggun di malam hari. Malam itu berhasil dia lewati tanpa ada masalah yang berarti. Besoknya dia mencari kayu bakar agak jauh. Dia menemukan sebuah bangkai pesawat kecil. Dia memereteli bagian-bagian pesawat dan membawanya untuk memperkuat tendanya. Dia beristirahat di dekat bongkahan emas dan memukulinya dengan batu. Tanpa disangka, bongkahannya pecah sebesar kepala dan dia pun mengambilnya. Malamnya, Kate menelpon dan mengabarkan dia sedang berhenti di jalan karena mesin mobilnya kepanasan. Virgil memberitahunya bahwa dia berhasil mendapatkan sepotong emasnya. Namun Kate mengatakan padanya jangan berpuas diri. Mereka harus menguasai semua emasnya. Sebelum tidur, Virgil sempat mendengar suara gonggongan anjing liar di kejauhan. Hari berikutnya Virgil sudah kehabisan makanan. Tinggal air yang tersisa setengah botol. Dia melihat seekor ular dan berusaha membunuhnya, tapi sialnya ular berhasil kabur dan dia tanpa sengaja menyenggol botol airnya. Dia pun meratapi kebodohannya. Dia kembali ke pesawat. Dari kejauhan terlihat ada seseorang yang mendekat. Dia bersembunyi di dalam pesawat. Namun ternyata orang itu adalah seorang perempuan pemburu yang melihatnya. Perempuan itu menghampirinya dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Virgil menjawab sekenanya dan perempuan itu mulai curiga. Nervous little fucker, aren't you? Dia kemudian menuju ke tenda Virgil dan Virgil berusaha untuk mencegahnya. Mereka sampai di tenda dan perempuan itu segera menyadari tentang emas tersebut. Dia pun marah-marah pada Virgil dan mengatakan bahwa dia nggak berhak untuk mengambil yang bukan miliknya. Well, fuck you, city boy. Now why don't you... Virgil memukul kepala perempuan itu dengan sekop yang membuatnya tewas bersimbah darah. Dia mengubur mayat perempuan itu. Namun tak berapa lama seekor anjing liar datang menggali kuburnya dan membongkar mayatnya.
Virgil berteriak mengusir anjingnya dan kemudian dia menyeret mayat perempuan itu menjauh dari tenda dan membakarnya. Hari berikutnya Kate menelponnya, mengabarkan bahwa dia sudah mendapatkan ekskavator. Namun dia akan terlambat karena ekskavator membebaninya. Virgil kembali mencari kayu bakar dan dari jauh dia melihat gulungan badai gurun yang akan datang. Dia segera berlari ke tendanya dan rupanya badai itu cukup besar hingga menerbangkan isi tendanya. Dia berusaha mengejar botol airnya. Tendanya hancur berantakan dan dia tertimpa pohon hingga tak sadarkan diri. Virgil tersadar di antara tumpukan pasir. Sebatang ranting tertancap di perutnya. Kulitnya semakin melepuh karena panas dan dia mencabut ranting di perutnya kemudian mengikatnya. Lalu dengan sisa tenaganya dia mengumpulkan kayu kering dan membakarnya. Dia pun mulai berhalusinasi didatangi oleh perempuan yang dia bunuh. Take it. Kate kembali menelponnya saat seorang perempuan pemburu lain mendekatinya. Dia menawarkan untuk mengantar Virgil ke sumur air terdekat. Virgil pun menolak dan perempuan itu lalu menanyakan apakah dia melihat saudara perempuannya. Virgil menjawab tidak tahu dan menyuruh perempuan itu untuk pergi. Sementara itu beberapa ekor anjing liar mengendus-endus bekas kuburan. Perempuan itu pergi dan Kate menelponnya kembali. Sementara kawanan anjing liar mulai mengerubunginya. Dia berusaha mengusir mereka namun kondisinya yang sudah sangat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa saat anjing itu mengoyak tubuhnya dan dia pun tewas. Sementara itu, di sebuah puncak bukit di kejauhan, Kate mengawasinya dengan teropong. Melihat Virgil tewas di mangsa anjing liar, dia pun turun dan menuju ke sana membawa ekskavator. Dia menemukan mayat Virgil dengan isi perut yang terburai. Dia segera mempersiapkan ekskavatornya, namun tiba-tiba sebuah anak panah menancap di dadanya, tepat di jantungnya. Kate pun roboh di samping mayat Virgil. Ada banyak pelajaran yang bisa kita pelajari dari film ini. Jangan serakah dan jangan mengambil hak milik orang lain. Bagaimana? Semakin penasaran bagaimana filmnya? Langsung saja ke bioskop terdekat dan saksikan film Gold di bioskop-bioskop terdekat Anda. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Movie and Spot berikutnya. Akan ada banyak review film yang akan kita nikmati bersama-sama. Sekali lagi, terima kasih. Tetap sehat dan bye-bye.